Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkanlah saya, Tom Husain, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan unit kerja SMP Negeri 5 Polewali, untuk memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas koneksi antar materi modul 1.1. Untuk merefleksi diri saya, maka saya akan mencoba menjawab dan membahas 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya rasakan sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat dilihat dan disaksikan pada video berikut ini. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, di mana saya merasakan bahwa selama ini saya melakukan proses pembelajaran hanya berpusat pada guru, atau guru yang lebih banyak, saya yang lebih banyak aktif dalam pembelajaran. Padahal seharusnya adalah bahwa guru harus hanya menuntun pembelajaran anak didik, memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kepada anak untuk mengembangkan kreativitas kemampuannya. Yang kedua adalah bahwa pembelajaran hanya berfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Saya merasa bahwa selama ini yang saya perhatikan adalah bagaimana materi bisa selesai tanpa saya memperhatikan bahwa setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Setiap anak punya kemampuan, tapi kemampuannya berbeda-beda. Yang saya pikirkan adalah bahwa bagaimana materi saya tercapai dan bisa mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya adalah bahwa guru kurang memahami
karakteristik peserta didik. Selama ini saya merasa bahwa tidak memperhatikan bagaimana karakter dan kemampuan anak didik saya. Saya hanya mengajar dan menyelesaikan tugas dalam proses pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, dan bagaimana agar materi itu bisa selesai tanpa memperhatikan bahwa ternyata anak didik atau peserta didik itu memiliki kemampuan dan memiliki karakter yang berbeda-beda, yang bisa ditingkatkan, yang bisa dituntut. Bagaimana anak didik bisa senang, bisa termotivasi, dan punya keinginan untuk meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan dirinya, sehingga apa yang dia inginkan bisa tercapai. Yang keempat adalah bahwa peserta didik pasif dan motivasi belajar peserta didik kurang. Karena yang dilakukan guru, yang saya rasakan bahwa guru sebagai teacher center, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik hanya pasif, hanya diam mendengarkan. Kemudian motivasi belajar mereka kurang karena tidak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mereka berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi hanya terfokus kepada guru yang bersangkutan. Hal selanjutnya adalah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, maka saya merubah pikiran. Dalam artian ada 3 hal yang saya lakukan adalah yang saya rasakan, yang saya pikirkan, bahwa guru ternyata bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Semua yang ada pada anak, semua yang ada pada lingkungan sekolah, semua yang ada pada apa yang fasilitas dan sarana yang ada di sekolah itu bisa menjadi sumber belajar. Jadi semua yang ada di lingkungan bisa menjadi sumber belajar, dan bukan hanya guru yang menjadi satu-satunya sumber belajar. Yang kedua adalah bahwa pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Bahwa saya harus merubah pikiran, merubah mindset, bahwa apa yang selama ini saya lakukan ternyata keliru, dan ke depan saya akan melakukan pembelajaran yang hanya berpusat kepada peserta didik atau student center. Kemudian menghargai setiap karakteristik anak. Apa yang menjadi kemampuan anak didik itu harus dihargai dengan memberikan kesempatan
seluas-luasnya, memberikan terhadap mereka kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan yang dimiliki. Kemudian saya akan merubah perilaku dalam praktek, yaitu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi anak meningkat. Saya akan membuat dan merancang pembelajaran bagaimana agar anak didik atau peserta didik dalam pembelajaran bisa menjadi meningkat dan motivasi belajar mereka tinggi. Kemudian saya akan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat dan kreativitas masing-masing. Jadi dalam menyelesaikan tugas tidak hanya terfokus dan bisa dilakukan dengan satu macam, apakah itu dengan menulis, apakah itu dengan menggambar, dengan puisi, bisa diselesaikan dengan sesuai bakatnya, sesuai dengan kreativitas masing-masing peserta didik. Kemudian lebih cermat melihat bakat yang dimiliki oleh anak, dalam artian bahwa kita menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yaitu saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis sosiokultural, yaitu kearifan lokal dan budaya setempat. Saya akan menerapkan konsep merdeka belajar, kemudian mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran yang mengutamakan aspek moral atau budi pekerti, menerapkan sistem AMOM, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut bagaimana anak ini agar bisa belajar dengan baik, tapi hanya menuntun apa yang menjadi bakat minatnya sesuai dengan kemampuannya sehingga tujuannya tercapai. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam memperhatikan bagaimana kemampuan dan potensi awal yang dimiliki anak itu dituntun oleh guru. Kemudian kodrat zaman, pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kondisi zaman, yang pada saat ini yang lebih tepat untuk dilakukan adalah pembelajaran yang berbasis IT atau teknologi. Kemudian mengintegrasikan game atau permainan di dalam proses pembelajaran. Dari hasil refleksi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai kesimpulan adalah bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat minatnya. Kemudian pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, tapi
yang lebih penting adalah bagaimana menanamkan budi pekerti yang mulia. Pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada anak. Demikian pemaparan tentang refleksi dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.